Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kita teruskan pengajian beberapa waktu yang lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini menginjak ke babu niyatil wudu, bab niat wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Babu niyatil wudu'i, bab niat berwudu. Wudu itu adalah salah satu syarat untuk menjalankan ibadah mahdhah, ibadah seperti ibadah sholat. Karena sholat tanpa wudu itu tidak bisa sah sholatnya, artinya sholatnya batal. At-taharatu darbani, bersuci itu ada dua macam. Jadi bersuci itu ada dua macam. Apa dua macam itu? Taharatun an hadasin, yang pertama adalah bersuci dari hadas. Wa taharatun an najasin, yang kedua bersuci dari najis. Ada bersuci dari hadas, ada bersuci dari najis. Fa amma taharatu anin najasi, adapun taharah yang bersuci dari najis, kan pertama taharah dari hadas, yang kedua taharah dari najis. Di dalam kitab ini dibahas pertama adalah at-taharatu anin najasi, taharah dari najis atau bersuci dari najis. Fa amma taharatu anin najasi fala naftakiru ilan niyati. Fa amma taharatu anin najasi fala taftakiru ilan niyati. Bersuci dari najis itu tidak memerlukan niat. Tidak ada niat nawaitu izalatin najasati lillahi ta'ala, tidak ada seperti itu. Bersuci dari najis itu tidak ada niat, tidak ada sengaja aku menghilangkan najis karena Allah Ta'ala, tidak ada seperti itu. Jadi bersuci dari najis itu tidak perlu ada niat, tidak membutuhkan niat. La taftakiru ilan niyati, tidak memerlukan niat. Kenapa kok tidak memerlukan niat? Sementara kalau kita wudhu, kita perlu niat. Nawaitul wudhu'a li raf'il hadasil asghari lillahi ta'ala, perlu niat. Mandi wajib juga perlu niat. Tapi kok ketika menghilangkan najis itu tidak perlu niat. Kenapa? Li'annaha min babit turuki. Li'annaha min babit turuki, karena menghilangkan najis itu adalah salah satu dari bab turuk. Apa itu turuk? Meninggalkan. Namanya meninggalkan itu tidak perlu niat, tapi kalau mau melakukan, itu perlu niat. Meninggalkan tidak perlu niat, tapi kalau melakukan ke depan itu perlu niat. Ke belakang tidak perlu niat, tapi kalau ke depan perlu niat. Li'annaha min babit turuki, karena menghilangkan najis itu termasuk dari bab turuk, bab meninggalkan. Falam taftakiru ilan niyati, maka tidak perlu kepada niat. Tidak perlu. Seperti apa? Seperti katar kizani atau katar kizina, seperti meninggalkan zina. Tidak ada, misalnya nih biasanya berzina, terus berzina ke pucuk sana, ke pucuk sini, ke lokalisasi sana, ke lokalisasi sini. Kemudian setelah itu dia sadar, lalu dia berniat, nawaitu tarkazina, nawaitu tarkazina lillahi ta'ala. Tidak ada seperti itu, tidak ada. Sengaja aku meninggalkan zina karena Allah Ta'ala, tidak ada seperti itu. Jadi yang namanya meninggalkan itu tidak perlu niat. Seperti katar kizina, meninggalkan zina, meninggalkan berzina itu tidak perlu niat, tinggalkan saja, gitu saja. Watarkil khamri, dan meninggalkan minum-minuman keras. Biasanya mabuk, biasanya minum whisky, minum cap macam, minum ini, minum itu yang memabukkan. Kemudian saat itu dia sadar, kemudian dia berhenti dari minum, lalu dia berniat, nawaitu tarkal khamri, nawaitu tarkal misalnya asri, aku meninggalkan mabuk. Enggak ada seperti itu, enggak ada sengaja aku meninggalkan mabuk, sengaja aku meninggalkan khamr, tidak ada. Tinggalkan aja gitu. Waliwati, seperti meninggalkan perbuatan kaum Nabi Lut. Apa itu perbuatan kaum Nabi Lut?
laki-laki sama dengan laki-laki, perempuan suka dengan perempuan. Artinya laki-laki kawin dengan laki-laki, perempuan kawin dengan perempuan. Yang seperti itu yang tidak boleh. Itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka meninggalkan al-liwat seperti itu tidak perlu niat. Maka menghilangkan najis itu tidak perlu ada niat, karena meninggalkan najis itu min babit turuk, itu termasuk dari bab turuk, seperti meninggalkan khomer, katarkil khomri, katarki zina, katarki liwat, seperti meninggalkan khomer, meninggalkan zina, meninggalkan perbuatan umat Nabi Lut alaihi salam yang dilanat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak perlu adanya niat. Wal ghosobi, demikian juga seperti gosop, merampas barang orang lain. Jadi merampas barang orang lain itu, meninggalkan untuk tidak merampas barang orang lain itu tidak perlu niat, karena dia tidak melakukan apa-apa, hanya meninggalkan apa yang biasa dilakukan. Wasaroki, mencuri, meninggalkan mencuri, itu juga tidak perlu adanya niat. Misalnya ini gawinya mencuri, di sana ada kembang bagus dicuri, di sana ada kembang bagus cabut, di sana ada kembang bagus dicuri. Akhirnya ibu-ibu kebingungan, setiap sore kembangnya dimasukkan, kemudian pagi dikeluarkan lagi, sore dimasukkan lagi ke dalam rumah, pagi dikeluarkan lagi keluar rumah. Akhirnya capek sendiri ibu-ibu itu gara-gara si pencuri tadi. Kenapa? Tidak boleh melihat kembang bagus dikit dicabut, kembang bagus dikit dicabut oleh pencuri itu. Maka ketika dia sadar, dia tidak perlu nawaitu tarkasaroki lillahi ta'ala, sengaja aku meninggalkan mencuri ini karena Allah Ta'ala. Tidak perlu lagi, tidak perlu, tinggalkan gitu saja. Yang biasa merampas, tinggalkan merampas itu gitu saja. Yang biasa mencuri, tinggalkan mencuri gitu saja. Tidak perlu adanya niat. Nah, meninggalkan melakukan mencuci najis itu juga begitu. Mencuci najis itu termasuk bab turuk. Dia bab meninggalkan. Jadi karena bab meninggalkan ini tidak perlu adanya niat. Wa amma taharatu anil hadasi, adapun bersuci dari hadas, fahuwa al wudu'u, yaitu seperti wudu. Bersuci dari hadas seperti apa? Fahuwa al wudu, seperti wudu, wal ghusl, seperti mandi, wa tayamum, seperti tayamum. Seperti wudu, kemudian mandi, tayamum. Fa innahu la yasihhu syai'un minha illa bin niyyati. Maka tidak sah kalau tidak dengan niat. Kita pengen wudhu tanpa niat, tidak sah wudhunya. Kita pengen mandi wajib tanpa niat, tidak sah mandinya. Kita pengen tayamum tanpa niat, kita tidak sah tayamumnya. Makanya kita perlu niat kalau itu bersuci. Karena apa? Bersuci itu melaksanakan. Kalau melaksanakan perlu niat. Menghilangkan najis, meninggalkan. Kalau meninggalkan tidak perlu niat. Melaksanakan perlu niat, meninggalkan tidak perlu niat. Bersuci seperti toharoh berwudu itu perlu niat. Makanya kita sebelum wudu itu niat. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari lillahi ta'ala. Sengaja aku berwudu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Jadi boleh berniat seperti itu, boleh berniat. Dan memang harus niat. Tanpa niat maka wudunya tidak sah. Ini menurut Imam Syafi'i di dalam kitab di dalam Al-Muhadzab fi Fiqh Syafi'i ini. Kemudian juga al-ghuslu, mandi wajib. Mandi wajib itu harus niat. Kita tidak sah kalau kita mandi wajib tidak ada niat. Gimana niatnya? Sengaja aku menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala. Nawaitul ghuslal akbari lillahi ta'ala. Jadi ada niat untuk menghilangkan hadas besar. Demikian juga tayamum. Ketika tidak ada air, sudah cari sana sini nggak ada air, kemudian kita tayamum. Sebelum tempelkan tangan kita ke tanah, sebelum tempelkan begini, kita sudah niat nawaitu tayammuma li ibahati sholati lillahi ta'ala. Terus ditipiskan. Udah ditipiskan, baru usap muka seperti ini. Nah, usap muka seperti ini. Saya ulang sekali lagi. Tangan ditempelkan ke tanah, ini tek ke tanah.
sambil berniat nawaitu tayammuma li ibahatis sholati lillahi ta'ala. Ditipiskan supaya nggak terlalu banyak, baru diusapkan ke muka ini seluruhnya. Muka ini diusapkan ke seluruhnya, diratakan. Sudah begitu, selesai diratakan seperti itu, tepuk lagi tangan ke tanah, bukan yang tadi, ke tempat, geser dikit lagi ke sebelahnya. Tidak perlu niat lagi karena niatnya sudah yang tadi itu, baru ditipiskan. Sudah ditipiskan, baru usap tangan. Ini kan di telapak tangan ini ada debunya nih, ada debunya. Jadi terus diusapkan seperti caranya, diusapkan. Ini ujungnya ini ketemu ketemu telunjuk. Ujung jari ini ketemu telunjuk biar rata. Nah, ini rata kan. Terus ditarik ke bawah sini, ditarik ke bawah sini, terus ini sampai ke siku. Sampai di siku. Yang sebelah sini kan belum terkena nih, yang sebelah sini belum hilang debunya. Yang hilang debunya yang sebelah sini yang sudah nempel tadi, yang seperti ini. Nah, yang seperti ini. Nah, seperti ini. Ini masih ini masih nih, masih ada nih. Ini masih ada. Nah, ketika sudah sampai ke siku ini yang diputar ke sini. Sampai sini. Ini jempol ini untuk meratakan debu. Terus tarik sini. Sampai ke di bawahnya, di bawah jempol. Ini jempol ketemu jempol nih, jempol ketemu jempol seperti itu. Sebelah sini kan masih ada nih debunya, karena debunya belum kesenggol nih. Coba perhatikan. Nah, seperti ini, debunya ini belum kesenggol nih yang sebelah sini. Yang ada cuman sini aja. Kemudian yang jempol, yang debunya sini tarik ke sini, ke sebelahnya sini, terus sampai ke siku, kemudian diputar, kemudian lurus ke depan lagi gini. Nah, seperti itu tayamum. Tayamum itu yang diusap cuman ke muka dan kedua belah tangan ini. Tapi harus dengan niat. Kalau tidak ada niat, maka tidak sah. Kalau tidak niat, tidak sah. Karena itu adalah ibadah mahdhah. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasul SAW, innamal a'malu binniyah. Sesungguhnya perbuatan itu tergantung pada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Karena setiap suatu perkara itu tergantung apa yang ia niatkan. Jadi kalau itu toharoh seperti berwudu, kemudian mandi wajib, mandi besar, kemudian tayamum, harus diawali dengan niat. Wali annaha ibadatun mahdhatun. Karena ibadah seperti wudu, ibadah seperti mandi wajib, ibadah seperti tayamum itu adalah ibadah mahdhah. Apa ibadah mahdhah itu? Ibadah ghairu ma'kulatil makna. Ibadah yang tidak tercerna oleh akal. Artinya Allah memang perintahkan seperti itu. Orang yang kentut belakangnya, yang kentut buritnya, kok yang diusap mukanya? Itu kan gak masuk di akal. Yang kentut buritnya mestinya yang diusap buritnya, kan begitu. Tapi ini adalah aturan Allah. Itu disebut dengan ibadah mahdhah. Orang yang nyenggol sikutnya sini, kulit sikut ini yang nyenggol perempuan, kesenggol tidak sengaja, terus batal. Kok yang diusap mukanya? Itulah disebut dengan ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah itu ibadah ghairu ma'kulatil makna. Ibadah yang tidak bisa dicerna oleh akal. Karena apa? Karena itu adalah perintah Allah. Berbeda dengan izalatun najasah, berbeda dengan menghilangkan najis. Menghilangkan najis itu ma'kulatil makna. Makanya untuk menghilangkan najis itu harus sampai hilang baunya, hilang warnanya, hilang rasanya. Kalau udah baunya hilang, warnanya hilang, rasanya hilang, bersih itu. Tapi kalau kita mencuci, baunya masih ada, yaitu belum bersih, itu masih najis. Warnanya masih ada, najis, kecuali kalau memang sudah tidak bisa dihilangkan lagi, udah maksimal sampai di situ. Jadi wudu, mandi wajib, tayamum itu termasuk ibadah mahdhah. Tariquhal af'al, dan caranya harus ada perbuatan. Makanya setelah niat kemudian melakukan perbuatan. Nawaitul wudu ali rafil hadasil asghari lillahi ta'ala, baru ada perbuatan. Kumur-kumur, istinsyak, kumur-kumur, kemudian
basuh muka, kemudian basuh tangan sampai ke siku sini, basuh sampai ke siku sini. Yang wajibnya adalah sekali, kemudian lagi membasuh sebagian kepala atau membasuh kepala baik semuanya maupun sebagian, kemudian basuh telinga, kemudian basuh kaki. Jadi ada niat, ada perbuatan. Falam tasihu min ghairi niyatin, maka karena ada niat, ada perbuatan, tidak sah melakukan ibadah mahdhah, tidak sah berwudu, tidak sah mandi wajib, tidak sah tayamum kalau tidak ada niat. Kas sholati, sebagaimana sholat. Orang sholat kalau nggak ada niat, nggak sah sholatnya. Sholat maghrib cuman Allahu Akbar, niatnya nggak ada, nggak sah sholatnya. Jadi sholat itu harus ada niat. Jadi toharoh yang dimaksud adalah berwudu, kemudian mandi wajib, kemudian tayamum, itu harus dengan niat. Setelah niat baru melakukan perbuatan. Kalau tidak ada niat, tidak sah sebagaimana kalau sholat. Faslun fasal wayajibu ayyan wiya biqalbihi. Niat itu yang wajib adalah di hatinya, di hati yang wajib. Yang wajib niat itu adalah di hati. Di mulut itu tidak wajib, hanya mengkuatkan. Yang wajib itu adalah di hati. Kenapa? Karena niat itu adalah perbuatan hati. Li'anna niyata hiyal qasdu. Kenapa kok di hati? Karena niat itu adalah bermaksud. Niat itu adalah menginginkan, mau melakukan. Jadi tujuan yang tahu mau melakukan apa itu adalah hati. Misalnya di depan ini ada banyak makanan. Ada makanan tekwan, ada empek-empek, ada lopes. Kemudian begitu kita melihat makanan itu, hati bergerak, lopes. Hati dulu itu yang nyebut, baru tangannya yang mengambil lopes. Begitu juga kita dalam ibadah mahdhah ini. Makanya niat itu adalah di dalam hati, kemudian baru dilaksanakan oleh anggota tubuh kita. Kenapa kok niat di dalam hati? Li'anna niyata al-qasdu, karena niat itu adalah maksud. Yang tahu maksud itu hanya hati. Taqulul Arabu, sebagaimana orang Arab ketika dia berkata, nawakallahu bihifdzihi, engkau bermaksud kepada Allah agar Allah menjaganya. Ai qasadakallah bihifdzihi, atau Anda bermaksud kepada Allah, Anda bermaksud kepada Allah agar Allah menjaganya. Jadi seperti ucapan orang Arab seperti itu. Fa in talaffadha bi lisanihi, andaikan niat itu diucapkan dengan lesannya, dengan mulutnya, dengan lesannya, fahuwa aqidun, itu lebih kuat. Jadi niat itu adalah di dalam hati, kemudian diucapkan dengan lesan. Kalau hati dan lesan sama-sama melakukan niat tersebut, maka niat itu menjadi kuat. Niat itu menjadi lebih semangat, niat itu menjadi lebih tebal, niat itu menjadi lebih kuat. Ya, sebetulnya niat dalam hati cukup, tetapi ketika diucapkan dengan lesan itu lebih menguatkan. Makanya ketika kita mau sholat, dalam mulut kita berbunyi usolli fardhos subahi, kalau sholatnya subuh, usolli fardhos subahi rakaataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Apa kita harus mengucapkan seperti itu? Tidak harus mengucapkan seperti itu. Kalau diucapkan boleh atau tidak? Boleh diucapkan seperti itu, karena mengucapkan seperti itu akan menguatkan niat. Hanya saja itu dilakukan kan sebelum sholat itu, sebelum takbiratul ihram kan, sebelum Allahu Akbar itu sudah usolli fardhos subahi rakaataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala, baru Allahu Akbar. Ingat, pada saat Allah itu hati menyebutkan usolli fardhos subahi rakaataini itu tadi, hati ngulang lagi, hati menyebutkan sengaja aku sholat subuh 2 rakaat karena Allah Ta'ala, itu dalam hati. Nah, dan kapan waktunya? Sampai bar gitu. Jadi Allah itu dan usolli fardhu. Jadi bareng di situ. Ketika kita nyebut takbiratul ihram, Allahu Akbar, saat Allah dan bar itulah letaknya niat.
Lalu gimana usollinya tadi diletakkan sebelum takbiratul ihram. Jadi diucapkan dulu lewat lisan supaya untuk menguatkan hati kita. Begitu sudah Allah baru niatnya masuk. Allahu Akbar, akbar itu selesai niatnya. Jadi sholat tanpa niat itu tidak sah sholatnya. Wudhu tanpa niat tidak sah wudhunya. Tayamum tanpa niat tidak sah tayamumnya. Dan mandi wajib tanpa niat tidak sah mandinya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal